Halo semuanya, selamat datang di Crash Media. Kembali lagi di kelas IPA dan akhirnya bisa tayang lagi nih kelas IPA karena kemarin gue sempet COVID, sempet isoman selama 2 minggu, jadi sempet vakum. Dan kemarin kita udah pernah ngebahas free valve teknologinya Konisek. Kali ini gue ketagihan untuk ngebahas Konisek lagi dan sekarang kita akan ngebahas teknologi yang ada di gearbox manual terbarunya Konisek CC850 yang bisa berubah jadi matic. Keren banget. Sebelum kita bahas gimana cara kerjanya gearboxnya si Konisek ini, kita harus ngebahas dulu gimana cara kerja gearbox konvensional manual pada umumnya. Jadi di dalam gearbox ada input shaft yang dapat putaran dari crankshaft dari mesin. Lalu ada counter shaft dan output shaft yang meneruskan tenaga dari gearbox ke roda pada mobil. Di counter dan output shaft masing-masing punya gear yang berpasangan, tergantung ada berapa gear di gearboxnya. Ada gigi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di setiap pasangan gearnya ini punya rasio yang beda-beda. Nah, di saat keadaan netral, semua gear yang ada di output shaft ini dia bisa muter freely, dia nggak nyatu sama si shaftnya, jadi dia bisa muter sendiri tanpa ada koneksi ke shaftnya. Terus pada saat driver mindahin gigi ke gigi 1, baru deh ada synchronize yang ngelock antara output shaft sama gear satunya. Jadi tenaga bisa diteruskan dari input shaft ke counter shaft lalu ke output shaft. Begitu juga pas pindah ke gigi 2, ke gigi 3, ke gigi 4, ke gigi 5, dan ke gigi 6. Dia akan pindah, synchronize-nya ini akan mengkoneksi masing-masing gear dari gigi yang kita pilih ini. Tapi yang beda itu pas masuk gigi mundur. Pas kita pindahin persnelingnya ini ke gigi mundur, ada counter gearnya lagi di antara output shaft sama counter shaft. Jadi bikin si putarannya output shaft ini berarah kebalik. Jadi ya bikin rodanya jadi gerak mundur. Bedanya itu doang sih kalau gear mundur. Nah, tapi di setiap penggantian gigi, kita harus melepas tenaga dari mesin ke gearboxnya dengan yang namanya coupling atau clutch. Kenapa harus dilepas tenaga dari mesin? Karena kalau misalnya nggak dilepas, akan susah banget perpindahan giginya karena setiap rasionya itu beda-beda, kecepatan putaran gear itu juga beda-beda, jadi akan susah synchronize-nya pindahin dari gigi satu ke gigi yang lainnya kalau tenaga di mesin putarannya itu tetap stabil. Jadi benar-benar harus dilepas dulu baru bisa pindah gigi. Cara kerjanya clutch ini sebenarnya simpel ya. Kopling itu dia ada disc-nya, ada disc sama ada flywheel, terus ada yang namanya the croup juga yang ngejepit si disc couplingnya ini. Nah, disc couplingnya ini nyambung ke input shaftnya di gearbox. Dia itu bisa loose sama flywheel, terus bisa dijepit jadi muter barengan sama flywheel. Jadi tergantung kita nginjek couplingnya. Kalau kita injek couplingnya, dia akan ngelepas dikit. Jadi walaupun flywheel dari mesin ini muter, tapi si disc-nya nggak muter, tapi pas kita lepas pelan-pelan dia akan neken perlahan, jadi muternya dengan kecepatan yang sama. Ya, jadi begitulah cara kerja gearbox manual dan kopling konvensional pada mobil umum secara garis besar. Nah, sekarang kita bahas gimana cara kerjanya gearbox manual pada Konisek CC850 yang bisa jadi matic. Ya, jadi Christian von Konisek baru aja ngumumin ke dunia kalau dia bikin Konisek manual, kembali lagi ke Konisek manual, yaitu CC850 atau CC850 Konisek yang paling baru saat ini nih, saat video ini dibuat. Dan seperti biasa, setiap dia ngeluarin ngerilis mobil baru itu ada teknologi yang bener-bener mind blowing ya. Yang ini sih paling parah kalau menurut gue, di saat semua produsen mobil dari mulai mobil city car dan supercar bahkan hypercar itu kayaknya udah nggak ada yang mau nyentuh lagi transmisi manual, udah ninggalin manual semua. Tapi malah si Christian von Konisek ini bikin nge-reinvent baru lagi gimana cara kerjanya, dan semuanya itu baru lagi manual gearbox di Konisek ini. Hypercar loh, sekarang hypercar bukan supercar lagi, hypercar tapi punya manual gearbox tuh bener-bener mind blowing kalau menurut gue. Ini 6 speed manual yang bisa berubah jadi 9 speed automatic. Jadi kalau kita lagi pegel itu bisa kita set jadi drive, itu udah jadi automatic aja, ganti gigi sendiri. Dan gimana cara kerjanya? Kita bahas dari yang manual dulu.
Jadi dalamannya si gearbox Konisex ini ada input shaft yang ada 4 gear, lalu ada counter shaftnya juga yang ada 6 gear, lalu di output shaftnya ada 4 gear lagi. Dan uniknya nggak ada kopling dari crank ke input shaft. Jadi input shaftnya ini benar-benar muter selalu kecepatannya sama kayak RPM di mesin. Jadi nggak ada pemisah kopling antara crank pada mesin ke input shaftnya si gearbox. Unik kan? Ya terus gimana cara kita misahin tenaga dari mesin ke gearbox? Simple jawabannya, pakai kopling juga, tapi bukan single clutch, bukan dual clutch, tapi septuple clutch. Ayo, nggak tahu kan septuple itu apa? Septuple itu 7 clutch, 7 kopling di masing-masing gear ini. Dan septuple, jarang banget gue sebut namanya septuple ini ya, kata-kata septuple, bahkan gue baru tahu ada septuple double-nya 7, dan kalian harus tahu double-nya 6 itu apa. Cek aja sendiri di Google, double-nya 6 itu apa. Dan kembali ke gearbox-nya, gimana sih cara kerjanya? Jadi pada saat posisi netral, semua kopling ini lepas atau disengage. Lalu pas kita injek kopling terus masuk gigi 1, kopling nomor 1 akan aktif, dan pas kita angkat pedal koplingnya, kopling nomor 5 yang akan aktif juga, yang bikin output shaft ikutan muter nerusin tenaga ke roda. Begitu juga pas pindah ke gigi 2, pas kita injek kopling, kopling nomor 5 lepas, lalu pas kita pindahin persneling ke gigi 2, kopling nomor 1 lepas sekaligus kopling nomor 2 aktif. Lalu pas kita angkat pedal koplingnya, kopling nomor 4 aktif meneruskan tenaga ke roda. Ya, sistemnya ini bukan mechanical, melainkan by wire. Jadi semuanya itu pakai sensor. Jadi yang kita injek itu nggak ada hidrolik yang langsung ke koplingnya, nggak ada minyak kopling yang langsung neken koplingnya, tapi semuanya itu by wire. Menurut Konisex udah didesain supaya feel-nya kita injek kopling, lepas koplingnya itu mirip banget sama Konisex yang manual pada awal-awal Konisex berdiri, dan ganti giginya juga jeglek-jegleknya itu katanya dibuat sama persis sama manualnya Konisex zaman dulu. Jadi feel-nya walaupun ini by wire, bener-bener kayak kita bawa manual pada umumnya. Lanjut ke gigi 3. Yang aktif kopling nomor 2 dan 5, masuk ke gigi 4. Yang aktif kopling nomor 2 dan 6, gigi 5, kopling yang aktif nomor 3 dan 4. Terus gigi 6, kopling yang aktif adalah nomor 3 dan 5. Dan terakhir kalau masuk ke gigi mundur, kopling yang nomor 7 yang aktif. Nah, kalau dipikir-pikir nih sistem kayak gini nih bikin kopling jadi awet juga. Karena dipakainya bergantian dan ada 7, jadi kopling itu kan suatu barang yang habis terpakai, tapi gue rasa di Konisex ini habisnya lama. Nah, automatic mode yang ada 9 gear atau 9 gigi itu gimana cara kerjanya? Gimana perubahannya dari manual ke automatic? Jadi simple banget sebenarnya. Di setiap kita pindahin si persnelingnya ke D, itu otomatis semuanya berubah jadi automatic. Ngelepas kopling dan nginjek koplingnya itu kita nggak perlu sentuh lagi deh kopling, intinya semuanya udah pakai komputer. Dari perpindahan gigi 1 ke gigi 2 itu koplingnya pindah sendiri, jadi bener-bener udah di set sama komputer. Kita bener-bener cuma perlu ngegas sama ngerem aja. Enak banget nggak sih kalau lagi di jalanan macet nih kayak begini. Tapi yang membedakan sama manual adalah ada 9 gear. Nah, kemana nih 3-nya nih dari yang manual? Nah, ini nih adalah tabel gear manual yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk gear matic-nya ini ada 1 gear tambahan di sebelum gigi 1, jadi ada gigi yang lebih rendah dari gigi 1, lalu ada 1 gear tambahan setelah gigi 2 di antara gigi 2 dan gigi 3, dan terakhir ada 1 tambahan gear lagi setelah gigi 6. Jadi total ada 9. Ya pasti kalian bertanya-tanya kenapa di automatic mode bisa 9 gear tapi di manual itu cuma 6 gear, dan di bagian yang gear paling tingginya aja itu nggak ada di manual mode, dan bagian paling rendah juga di manual mode nggak ada. Jawabannya simpel, karena menurut Konisex itu 6 gear di transmisi edge pattern itu udah paling optimal, karena bayangin ada 9 gear deh ya. Berarti ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6, gigi 7, gigi 8, sama gigi 9. Itu dari gigi 2 mau masuk ke gigi 3 bisa salah jadi ke gigi 5 atau gigi 7.
karena saking banyaknya si edge pattern-nya ini. Jadi yang paling optimal itu adalah 6 gear aja. Tapi sebenarnya ini juga gear-gear yang udah diperhitungkan sama Koenigsegg untuk dipakai di track day gimana kita ngerasain sebagai driver mobil manual. Karena sebenarnya secepat-cepatnya kita ganti gigi itu nggak akan bisa lebih cepat daripada komputer yang gantiin giginya, karena mereka punya lebih pintar. Dan ya bayangin aja, kita mesti nginjek kopling dulu, pindahin persneling itu butuh waktu yang lama. Jadi sebenarnya yang manual ini nggak sekompetitif si automatic performa ya, di segi performa. Automatic akan jauh lebih cepat. Makanya sebenarnya manual ditinggalin sama banyak banget produsen mobil. Cuma emang karena petrolhead kayak kita nih ya, kayak gue dan kayak kalian yang nonton, itu yang namanya edge pattern manual itu bener-bener apa ya, surga banget. Itu hal yang sangat menyenangkan, kalian pindah gigi 1, gigi 2, apalagi lagi di track ya, lagi track day, kalian heel and toe, pindah ke gigi yang lebih rendah, pindah ke gigi yang lebih tinggi, dan kita ngegaspolnya itu ada feel jeglek-jegleknya ya. Bener-bener suatu hal yang sangat menyenangkan yang dilakukan sama petrolhead. Dan menurut gua Christian von Koenigsegg ini bener-bener mikirin banget apa yang kita mau sebagai petrolhead sampai dia nge-reinvent manual mode-nya si Koenigsegg ini yang pecah banget menurut gua. Jadi kurang lebih kayak begitu cara kerja gearbox Koenigsegg terbaru CC850 ini yang bener-bener canggih kalau menurut gue. Bisa jadi matic, bisa jadi manual. Bayangin kalau misalnya kita pergi track day-nya dari Jakarta ke Sentul, karena mager kan manual, kita pakai matic-nya. Sampai Sentul kita gaspol itu pakai manualnya. Itu bener-bener surga banget, dan pastinya semua petrolhead pengen coba juga kayak gitu. Ya semoga kita berhasil nabung ya untuk bisa beli Koenigsegg CC850 ini yang benar-benar pecah menurut gua. Ya menurut gua cukup untuk video kali ini. Komen di bawah teknologi Koenigsegg mana lagi yang mau gua bahas di video-video selanjutnya. Dan seperti biasa jangan subscribe Crash Media. Sekali lagi jangan subscribe Crash Media kalau kalian nggak suka sama kontennya. Gua Dipa Dwiki Harsya, sampai ketemu di video selanjutnya.